Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Felicia. Saya berasal dari SMKN 2 Bengkayang. Pada saat ini saya ingin mempresentasikan bagaimana cara pembuatan media pembelajaran untuk materi telling time. Jadi nanti yang jadinya akan seperti ini. Ini yang udah pernah saya gunakan di kelas. Hari ini saya akan mempresentasikan atau mentutorialkan bagaimana cara pembuatan media yang saya pegang pada saat ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan bahan-bahan yang akan kita gunakan, yaitu di sini saya menggunakan kardus bekas, kemudian karton, kemudian baskom, ini gunanya nanti untuk membuat lingkaran, kemudian gunting ini gunanya untuk memotong kardus dan karton, kemudian double tip, kemudian ada pin ataupun boleh kita gunakan paku, kemudian gunting besar, lah gunting kecil juga, silahkan dipilih, kemudian spidol, pulpen, lem lilin, dan korek api. Pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat bundaran atau bulatan di kardus yang akan kita gunakan. Jadi buatnya serapi mungkin ya. Setelah itu baru kita potong, kita buat lingkarannya. Lakukan secara berhati-hati agar hasilnya maksimal, biar hasilnya bagus. Mengapa kita gunakan kita perlu media dalam materi telling time? Karena siswa akan lebih mudah paham daripada kita hanya mencatat di papan tulis. Misalnya jam 7:10 hanya kita catat di papan tulis, itu akan menyulitkan bagi siswa. Bukannya tugas kita sebagai pendidik itu yaitu untuk memudahkan siswa dalam memahami konteks pembelajaran. Jadi pada saat ini untuk materi telling time itu sendiri, khususnya untuk di kelas 10 ada materi telling time di SMK, jadi kita menggunakan media pembelajaran. Cukup menggunakan bahan bekas, kardus bekas ataupun karton bekas, boleh juga diganti kertas kalaupun ada. Kemudian kita membuat bulatan lagi untuk kertas kartonnya, sama seperti perlakuannya pada kardus bekas tadi. Kita buat lingkaran. Setelah itu kita akan memotong lagi lingkaran ini. Rapikannya supaya dia presisi pada saat ditempel. Oke, finish. Setelah itu akan kita satukan agar tertutupi kertas kardusnya supaya kelihatan indah.
kita gunakan double tip untuk merekatkan keduanya. Kalau ada lem kertas juga boleh kita gunakan lem kertas jika tidak ada double tip. Mengapa saya gunakan double tip? Karena double tip cenderung bersih daripada lem kertas, tidak terlalu susah menggunakannya. Kemudian kita tempelkan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat jarum jamnya dulu. Jadi untuk yang penunjukan jam itu kita gunakan yang pendek, sedangkan untuk yang menit kita gunakan yang panjang. Untuk pengukurannya boleh disesuaikan. Jadi di sini saya pakai ilmu kira-kira nih. Kalau mau bagus lagi boleh menggunakan penggaris. Jadi untuk menitnya mungkin bisa sekitar 5 cm, sedangkan untuk jarum jamnya boleh hanya 3 cm, jadi seperti itu. Kemudian ya udah ada panjang seperti ini, jadinya kita beri warna pakai spidol saja cukup. Setelah pakai spidol kita potong bagi dua, yang pendeknya untuk jam, yang panjangnya untuk menit. Selanjutnya akan kita tusuk dengan menggunakan pin ini tadi. Oke, jadinya seperti ini. Cari di tengah ya. Kemudian kita akan membuat jamnya. Untuk contoh yang telah saya buat, ini saya print out pakai laptop untuk angka 1 sampai 12. Tapi jika Bapak Ibu di rumah tidak mempunyai laptop ataupun kesulitan untuk pengeprintan, ini kita boleh menggunakan manual pakai spidol. Jadi ini saya akan contohkan yang menggunakan spidol. Jadi pertama-tama kita buat supaya rapi, kita buat titik untuk 12-nya dulu dengan 6, kemudian 3, kemudian 9. Kita tulis 12, 3, 6, 9. Kemudian diantaranya kita beri garis-garis seperti ini untuk menandakan jam-jam yang lainnya. Oke, kita isi 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, dan 11. Oke, ini supaya kuat bagian belakangnya ini kita beri lem lilin. Jadi lem lilinnya boleh dicari di toko ATK ya. Ini anginnya cukup banyak, jadi oke. Ini ada sedikit kendala lem lilinnya. Ini akan kita akali dengan langsung menusukkan lem lilinnya di belakang. Kalau misalnya koreknya tadi fungsi bagus, kita bisa menggunakan korek api dibakar lem lilinnya bagian belakang. Oke, ini udah finish. Ini akan memudahkan para guru dalam mengajari
siswanya dalam English class itu untuk materi telling time. For example, jika if I want to ask student to show to 12 o'clock, so you just make the clock like this, 12 o'clock, jam 12 tepat. Jadi seperti ini. Boleh kalau mau jam 1 lewat 30, for example 30 minutes past 1. Okay, like this. Jadi kita guru cukup show me, for example, hi Budi, please show me 30 minutes past 1, for example. Jadi anak-anak bisa memutarkannya sesuai dengan arahan kita. Jadi bisa untuk materi listening juga, untuk telling time-nya. Oke, hanya ini pembahasan tentang materi telling time dan bahan bekas yang saya gunakan dalam proses pembuatan medianya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai acuan dalam membuat media pembelajaran di sekolah atau di kelas bahasa Inggrisnya. Okay, thank you. See you in my next video. Bye bye.